Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Tata Tulis Karya Ilmiah bersama saya Linda Handayani. Pada video kali ini saya akan membahas soal kalimat rancu pada buku TTKI. Ya, saya share screen dulu ya, sebentar. Nah, di sini kita lihat ya, terdapat 10 kalimat. Kita tandai dulu. Paparan ini terdiri dari 3 buku dan kemungkinan besar disusun bukan oleh satu orang, tapi oleh sekelompok ahli kedokteran yang dikenal sebagai School of Salerno. Nah, kalimat rancu itu kan tandanya adalah ada 2 bentuk yang benar tapi digabungkan dalam satu kalimat, akhirnya jadi salah gitu ya. Di sini ada bentukan yang paparan ini terdiri dari buku bukan. Nah, ini disusun bukan. Kalimat ini menggunakan kata bukan. Lalu, nah saya beri tanda dulu ya. Nih, menggunakan kata bukan dan tetapi gitu. Dia menggabungkan 2 bentukan ini. Bukan itu pasangannya adalah melainkan ya. Tetapi pasangannya adalah tidak. Jadi paparan itu terdiri dari 3 buku yang kemungkinan besar disusun bukan oleh satu satu orang, melainkan oleh bla 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 gitu ya. Pasangan ini yang salah dan eh, kata penghubung koordinatif itu harus dipasangkan dengan temannya gitu, jangan dipasangkan dengan yang lain. Itu nomor satu. Yang kedua, sama juga sih ini. Pada bab simpulan ini tidak dimuat. Oh ya, kalau yang ini saya garisi saja ya. Pada simpulan ini tidak memuat, nah, tetapi mengungkapkan. Nah, ini verbanya aktif ya, tapi di depan ada kata pada yang menjadi penanda keterangan. Penanda keterangan ini, kata pada ini ya, di depan, membuat kalimatnya seharusnya jadi pasif. Seharusnya pada bab simpulan ini tidak dimuat ikhtisar atau rangkuman, tetapi diungkapkan hasil analisis gitu. Atau kalau kamu masih mau mempertahankan kata memuat dan mengungkapkan ya, bisa saja, tapi kamu harus menghapus ini. Nih, sebentar. Harus menghapus kata pada. Gitu aja. Bab simpulan ini tidak memuat isi ikhtisar atau rangkuman, tetapi mengungkapkan hasil analisis. Gitu ya, untuk soal nomor 2. Soal nomor 3, korban yang terisolasi tidak memiliki pilihan lain selain bergantung dengan pelaku dan semakin terikat dalam hubungan yang tidak sehat. Nah, yang ini pilihan lain tapi selain gitu ya. Jadi yang ini nih, pilihan yang ini kata lainnya ini yang menjadi dia rancu, membuat dia rancu. Kemudian kata bergantung ini ya tidak boleh digabungkan dengan kata dengan, tapi harus dengan kata pada, kepada ya yang ini, kepada. Ya, korban yang terisolasi tidak memiliki pilihan selain bergantung kepada pelaku dan semakin terikat dalam hubungan yang tidak sehat. Itu ya, bergantung kepada seharusnya.
Para peneliti sudah mengetahui bahwa polusi dapat berdampak buruk pada kepadatan mineral tulang, risiko osteoporosis dan patah tulang pada individu yang lebih tua. Oke, yang ini penandanya adalah kalau kamu menggunakan kata mengetahui ya, aktif, tidak usah pakai kata bahwa di sini ya. Ini saya pakai yang ini. Malah di garis bawah. Nih, para peneliti sudah mengetahui polutan dapat gitu. Ya, kalau mengetahui, pengen pakai kata mengetahui di sini, tambahkan satu lagi ya yang membuat dia bisa dipakai. Misalnya fakta, mengetahui fakta bahwa gitu boleh. Tapi kalau pakai mengetahui aja, tidak perlu menggunakan kata bahwa di sini ya. Lalu hal itu dikarenakan para orang tua milenial hidup di tengah kecanggihan teknologi dan informasi membuat hidup menjadi lebih mudah. Yang ini nih ya, tidak boleh. Dikarenakan itu tidak ada dalam kalimat efektif karena dia eh, tidak bisa dibentuk menggunakan kata dikan. Dia adalah kata penghubung ya. Kalau sebab itu bisa dibentuk. Sebab-sebab kecelakaan itu telah diketahui, misalnya dia bisa jadi subjek. Atau kecelakaan itu disebabkan, dia bisa jadi predikat gitu ya. Tapi kalau karena dia kata penghubung, jadi nggak bisa punya status seperti kata sebab. Ya misalnya, eh, kalau untuk sebab ya ini ya, eh, rasa sakitnya menjadi penyebab kesedihannya misalnya gitu. Kan bisa jadi penyebab ya. Kata sebab itu bisa dijadikan penyebab. Kalau karena tidak bisa jadi pengarena ya. Misalnya kesedihannya disebabkan rasa sakitnya. Bisa dibentuk untuk kata sebab. Kata sebab itu memang sangat lentur pembentukannya. Tapi untuk kata karena enggak. Kata karena dia ya kata karena saja, kata penghubung gitu. Tidak bisa mengikuti kelenturan kata sebab ya. Jadi hal itu karena para orang tua milenial hidup di tengah kecanggihan teknologi. Hal ini karena gitu. Langsung saja karena, jangan pakai dikarenakan ya, gitu. Menurut Kemenparekraf, subsektor game dan aplikasi menunjukkan tren kenaikan positif di tengah pandemi dibandingkan dengan subsektor lainnya. Nah, yang ini yang menjadi tanda itu nih dibandingkan ya. Kenapa saya garis sih? Saya highlight aja. Dibandingkan. Yang jadi catatan adalah kalau dibanding dengan ya, kalau dibandingkan sudah dibandingkan aja, nggak usah pakai kata dengan gitu ya. Selain itu, kegiatan perkuliahan daring dinilai tidak efektif dikarenakan, nah sama ini ya, dikarenakan yang tadi hilangkan. Karena mahasiswa tidak dapat langsung terjun dan seterusnya. Menurut beberapa ahli geologi itu menyatakan, nah ini ada menurut ya, ada menyatakan. Ini jadi rancu. Beberapa ahli geologi itu menyatakan bahwanya juga ya perembesan air laut telah sampai di wilayah Jakarta Pusat. Itu aja lah yang betul. Atau kalau menurutnya dihilangkan, kalau menurutnya tetap dipertahankan, menurut beberapa ahli geologi, ya kalau menurutnya dipertahankan nih,
Menurut beberapa ahli geologi, nah yang kuning ini hilangkan. Perembesan air laut telah sampai di wilayah Jakarta Pusat gitu. Kalau menurutnya masih dipertahankan ya. Dari penelitian Isaac Newton pernah menulis bahwa sama nih dari peneliti. Ini pasif tapi menulisnya aktif ya. Karena kata dari ini kan penanda keterangan nih. Jadi hilangkan sajalah kata darinya. Ya, kata darinya dihilangkan. Sama penelitian boleh. Isaac Newton pernah menulis keterangan bahwa gitu aja. Pernah menulis keterangan bahwa eh, gitu ya. Menulis keterangan bahwa sistem indah bla 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 bla. Seperti itu ya untuk soal yang ini. Oke, mungkin sekian dulu pembahasan mengenai kalimat rancu. Semoga semakin penasaran untuk belajar lebih lanjut bagaimana cara mencari ciri-ciri kalimat rancu dan bagaimana cara memperbaikinya. Gitu ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.